Apakah datang ke gereja setiap pekan hanya sekedar kewajiban? Mungkin kita sering bertanya-tanya, apakah ibadah di gereja hanya tentang tradisi atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Di era digital ini, di mana segala sesuatu bisa diakses secara online, apakah masih perlu kita berkumpul bersama dalam satu ruangan untuk menyembah Tuhan? Mari kita selami lebih dalam tentang apa yang Alkitab katakan mengenai komunitas ibadah. Mari kita gali bersama. Mari kita lihat konsep komunitas ibadah baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, ibadah adalah pusat kehidupan komunitas Israel. Ibadah bukan hanya tentang tindakan individu, tetapi tentang sebuah bangsa yang berkumpul untuk bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tabernakel dan kemudian menjadi bait suci menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Konsep ibadah dalam Perjanjian Lama sangat erat dengan ide kehadiran ilahi yang bersifat komunal. Di dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat mengajak kita untuk masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam ibadah secara kolektif. Kehadiran Tuhan tidak hanya dialami secara individu, tetapi juga di dalam kumpulan umat yang menyembahnya bersama-sama. Sementara kalau kita melihat konsep komunitas ibadah di Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru konsep ibadah komunitas semakin ditegaskan. Yesus sendiri beribadah di sinagoga sesuai dengan Lukas 4 ayatnya yang ke-16. Dan para rasul juga terus berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita bisa melihat bahwa Perjanjian Baru memperdalam makna ibadah sebagai persekutuan yang melibatkan tubuh Kristus secara keseluruhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 menegaskan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah tidak boleh diabaikan. Karena disinilah tubuh Kristus berkumpul dan mengalami kehadirannya secara penuh. Dalam konteks ini, ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang membangun dan memelihara tubuh rohani yang hidup. Muncul pertanyaan, tidak cukupkah jika saya hanya beribadah secara online saja? Ibadah online memang bisa menjadi solusi sementara, terutama di masa pandemi atau situasi darurat lainnya. Namun Alkitab menekankan pentingnya pertemuan fisik. Dalam metafora di dalam 1 Korintus 12, Paulus berbicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran yang unik. Kita dapat memahami bahwa tubuh Kristus tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada interaksi fisik yang memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi secara nyata. Ibadah komunal atau bersama-sama memungkinkan kita untuk saling mendukung dan berbagi anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing dari kita. Apakah ibadah online memiliki dampak negatif? Berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas dampak negatif dari ibadah online selama masa pandemi di kalangan gereja-gereja Kristen. Yang pertama dari segi dampak dukungan sosial. Sebuah studi yang diterbitkan di NCBI menemukan bahwa orang dewasa yang memulai dan terus menggunakan ibadah jarak jauh selama pandemi COVID-19 melaporkan hasil dukungan sosial
yang dirasakan lebih buruk. Artinya, mereka memiliki peluang lebih rendah untuk mendapatkan dukungan sosial untuk masalah pribadi mereka. Dengan kata lain, mereka merasa kesepian. Yang kedua adalah masalah komunitas iman. Banyak gereja Kristen menekankan pentingnya komunitas, dan hal ini yang seringkali dikompromikan dalam pengaturan ibadah online. Penggunaan teknologi dan gereja online selama pandemi bertentangan dengan perintah Alkitab yang menekankan pentingnya ibadah jemaat. Lalu yang ketiga adalah minat untuk kembali ke ibadah di tempat. Sebuah studi yang dilakukan di Surabaya, Indonesia, menemukan bahwa terlepas dari kenyamanan dan efisiensi waktu dari ibadah online, hal tersebut tidak mengurangi permintaan anak muda untuk kembali beribadah di tempat setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ibadah online memiliki manfaat, namun tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan spiritual dan komunal anggota gereja. Lalu kemudian yang keempat, masalah monoton dan minimnya keterlibatan anggota. Ada juga indikasi bahwa ibadah online dapat menjadi sangat monoton, yang dapat menyebabkan penurunan keterlibatan dan partisipasi aktif. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan spiritual anggota gereja. Singkatnya, meskipun ibadah online telah menjadi adaptasi yang diperlukan selama pandemi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa ibadah online memiliki beberapa efek negatif, termasuk berkurangnya dukungan sosial, interaksi komunitas yang terganggu, dan juga potensi untuk monoton dan yang dapat berdampak pada kesejahteraan spiritual dan keterlibatan anggota gereja. Ada beberapa keuntungan-keuntungan kalau bersatu dalam komunitas iman di dalam beribadah. Mari kita lihat satu demi satu. Bersatu dalam komunitas iman membawa beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan dikuatkan melalui kebersamaan dan dorongan dari sesama saudara seiman. Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya kita akan memperoleh keuntungan di dalam perhimpunan keagamaan, di dalam perhimpunan peribadatan satu dengan lainnya. Yang kedua, ada kuasa di dalam doa bersama. Matius 18 ayat 21 di mana Yesus berkata bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan yang ketiga, persekutuan dalam komunitas membawa kita pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam, karena kita dapat saling menasihati dan menguatkan sesuai dengan Kolose 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita bisa melihat bahwa ibadah komunal juga mencerminkan kehidupan eskatologis, di mana umat Allah akan berkumpul dan menyembah Tuhan di hadiratnya untuk selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, ibadah di gereja bukanlah sekedar kewajiban, tetapi sebuah panggilan untuk bersama-sama hadir di hadapan Tuhan sebagai satu tubuh. Di tengah era digital ini, mari kita ingat bahwa komunitas fisik dan persekutuan yang erat membawa berkat yang tak tergantikan. Kehadiran kita di rumah Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri,
tetapi juga untuk saling menguatkan dan mengalami hadirat Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Mari kita terus setia beribadah, baik secara pribadi maupun dalam komunitas untuk kemuliaan-Nya. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.